Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewan Nugraha Utama dengan NIM 2106032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah statistika yang saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. Alper Satrianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 11 yaitu metode dan distribusi sampling. Adapun pada bab 11 ini terdapat beberapa subbab antara lain yaitu yang pertama pengertian populasi dan sampel, kemudian yang kedua ada metode penarikan sampel, yang ketiga kesalahan penarikan sampel, yang keempat distribusi sampel rata-rata dan juga proporsi, kemudian selanjutnya ada distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi, kemudian faktor koreksi untuk populasi terbatas, serta yang terakhir yaitu dalil batas tengah. Adapun hubungan antara sampel dan populasi secara sederhana dapat kita simpulkan pada gambar ini, yang mana populasi merupakan suatu kumpulan berbagai hal yang ada, sedangkan sampel merupakan beberapa kumpulan pilihan dari sebuah populasi yang ada. Adapun definisi mengenai sampel probabilitas dan juga sampel non-probabilitas, yang pertama yaitu ada sampel probabilitas, merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian, adapun sampel non-probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian, subbab yang kedua yaitu ada metode penarikan sampel. Adapun metode penarikan sampel dari sampel probabilitas ataupun probability sampling, yang pertama yaitu penarikan sampel acak sederhana ataupun simple random sampling. Kemudian yang kedua ada penarikan sampel acak terstruktur stratified random sampling, serta yang ketiga yaitu ada penarikan sampel cluster atau cluster sampling. Kemudian sampel yang kedua yaitu ada sampel non-probabilitas ataupun non-probability sampling. Adapun cara ataupun metode penarikan sampelnya, yang pertama ada penarikan sampel sistematis atau systematic sampling. Yang kedua ada penarikan sampel kuota ataupun kuota sampling. Yang ketiga penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Kemudian selanjutnya ada penarikan sampel acak sederhana, merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Adapun dua cara sampel acak sederhana, yang pertama yaitu ada sistem kocokan. Sistem ini merupakan sistem sampel acak sederhana yang sama dengan sistem arisan. Kemudian yang kedua ada menggunakan tabel acak, yaitu memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel. Dalam penggunaannya ditentukan terlebih dahulu dengan titik awalnya ataupun starting point. Kemudian penarikan sampel acak terstruktur. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Adapun penjelasan sederhana melalui gambar, populasi tidak berstrata dapat diketahui yang mana populasi tidak struktur sedangkan populasi terstrata sudah tersusun berdasarkan sampelnya masing-masing. Kemudian contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum dapat kita lihat pada gambar ini, yang merupakan contoh dari contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Kemudian ada juga contoh yang kedua, yang mana dapat kita lihat stratum 1 dengan kelompok bulat dengan jumlah anggota 1 persentase dari total 4. Maka dari itu 4%, yang mana jika kita
berubah menjadi bilangan normal menjadi 0,04 dikalikan dengan 10 maka menjadi 0. Kemudian yang kedua ada kelompok otak dengan jumlah anggota 4 dan presentasinya 17 menghasilkan 0,17 dikali dengan 10 sama dengan 2. Serta yang ketiga yaitu kelompok segitiga dengan jumlah anggota 19 menghasilkan 0,79 dikalikan dengan 10 sama dengan 8. Sehingga kita mendapatkan hasil jumlah sampel per stratum yaitu 10, presentasi dengan 100, dan juga jumlah anggota 24. Adapun contoh memilih perusahaan di BEI, yaitu seorang investor ingin mengetahui kinerja perusahaan pada sektor keuangan yang berada di Bursa Efek Indonesia ataupun BEI pada tahun 2008. Perusahaan sektor keuangan yang ada di BEI terdiri atas perusahaan perbankan sebanyak 27 buah, perusahaan asuransi dan pembiayaan sebanyak 19 perusahaan, perusahaan efek ada 9 perusahaan, dan juga perusahaan keuangan lainnya sebanyak 6 perusahaan. Apabila akan diambil sampel sebanyak 15 perusahaan dengan metode terstruktur proporsional, maka berapa jumlah sampel setiap kelompoknya? Nah, berdasarkan soal tadi dapat kita simpulkan jawaban dari soal tadi melalui tabel ini. Yang mana yang pertama tadi sektor perbankan memiliki jumlah 27 perusahaan. Sehingga menghasilkan proporsi sebesar 0,44%, sehingga dibulatkan menjadi 0,44 dikalikan dengan 15 sama dengan 7. Dan pada hasil akhirnya yaitu dengan jumlah 61 jumlah perusahaan dengan jumlah sampel per kelompok 15, maka perbankan akan mendapatkan 7, asuransi dan pembiayaan 5, bursa efek 2, dan juga keuangan lainnya 1 perusahaan. Kemudian ada skema klaster. Dapat kita lihat contoh sederhana melalui gambar yang mana terdapat sekelompok populasi dengan bentuk ataupun sektor yang berbeda menghasilkan sampel klaster dan juga sampel terstruktur, yang mana pada sampel terstruktur dapat kita lihat terdapat 3 gambar yang berbeda setiap populasi yang ada di isinya. Kemudian klaster dibagi seimbang. Kemudian ada penarikan sampel sistematis, yang mana penarikan dikatakan sampel sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabetis, dari besar hingga kecil ataupun sebaliknya. Kemudian dipilih titik awal secara acak, lalu anggota ke dari populasi dipilih sebagai sampel. Kemudian selanjutnya ada penarikan sampel kuota ataupun quote sampling. Pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Tujuan penarikan sampel kuota adalah untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dengan populasi. Maksud dari keterwakilan ini supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakili dan tergambarkan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada penarikan sampel purposive ataupun purposive sampling. Adapun definisi singkat dari penarikan sampel purposive merupakan penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penarikan dengan sampel purposive dibagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama ada convenience sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian cara yang kedua yaitu ada judgment sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kemudian subbab yang ketiga yaitu kesalahan penarikan sampel. Kesalahan penarikan sampel merupakan perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dan juga populasi. Kemudian yang keempat ada distribusi sampel rata-rata dan proporsi. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel
merupakan suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi. Dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Adapun contoh menghitung return on asset, dapat kita lihat datanya RI dengan ROA 5,15% dan seterusnya. Kemudian dapat kita cari nilai rata-rata populasi dengan cara menambahkan jumlah ROA kemudian dibagikan dengan jumlah sampel yang ada sehingga menghasilkan 3,30. Kemudian yang kedua ada nilai rata-rata populasi dan sampel apabila diambil sampel 2 dari 5 bank. Kombinasi yang pertama yaitu ada n faktorial per n faktorial buka kurung n dikurangi dengan n tutup kurung yang berbeda setiap populasi yang ada di isinya. Kemudian klaster dibagi seimbang. Kemudian ada penarikan sampel sistematis, yang mana penarikan dikatakan sampel sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabetis, dari besar hingga kecil ataupun sebaliknya. Kemudian dipilih titik awal secara acak, lalu anggota peka dari populasi dipilih sebagai sampel. Kemudian selanjutnya ada penarikan sampel kuota ataupun quote sampling, pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Tujuan penarikan sampel kuota adalah untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dengan populasi. Maksud dari keterwakilan ini supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakili dan tergambarkan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada penarikan sampel purposive ataupun purposive sampling. Adapun definisi singkat dari penarikan sampel purposive merupakan penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penarikan dengan sampel purposive dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama ada convenience sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian cara yang kedua yaitu ada judgment sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kemudian subbab yang ketiga yaitu kesalahan penarikan sampel. Kesalahan penarikan sampel merupakan perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dan juga populasi. Kemudian yang keempat ada distribusi sampel rata-rata dan proporsi. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel merupakan suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi. Dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Adapun contoh menghitung return on asset, dapat kita lihat datanya RI dengan ROA 5,15% dan seterusnya. Kemudian dapat kita cari nilai rata-rata populasi dengan cara menambahkan jumlah ROA kemudian dibagikan dengan jumlah sampel yang ada sehingga menghasilkan 3,30. Kemudian yang kedua ada nilai rata-rata populasi dan sampel apabila diambil sampel 2 dari 5 bank. Kombinasi yang pertama yaitu ada n faktorial per n faktorial buka kurung n dikurangi dengan n tutup kurung faktorial. Nah, dari kombinasi yang pertama kita menghasilkan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 10. Kemudian yang kedua ada perhitungan rata-rata dari setiap sampel.
nilai rata-rata hitung sampel. Yang pertama itu ada X bar sama dengan 1/10 dikalikan dengan rata-rata hitung yang keseluruhannya ditambahkan sehingga hasil akhirnya ialah 3,30. Kemudian yang ketiga ada nilai rata-rata populasi. Adapun data yang telah ada sehingga menghasilkan distribusi probabilitas dalam bentuk poligon, yang mana populasi seperti yang ada pada gambar, kemudian sampel juga ada. Kemudian contoh menghitung return on asset yang berikutnya itu adalah standar deviasi populasi. Dengan rumus standar deviasi sama dengan akar A buka kurung X min U buka kurung kuadrat per N. Berdasarkan rumus itu dapat dihasilkan standar deviasi populasinya ialah 1,17. Kemudian yang kedua ada standar deviasi sampel, yang mana sebelumnya merupakan standar deviasi populasi. Adapun rumus dari standar deviasi sampel yaitu Sx bar sama dengan akar 1 per C N A buka kurung X bar min X bar bar untuk kurung kuadrat. Berdasarkan rumus ini, kemudian data yang telah ada pada X bar, maka kita dapat hasil mengenai standar deviasi sampel yaitu sejumlah 0,71. Kemudian ada pula hubungan standar deviasi sampel dan juga populasi. Hubungan antara S dan standar deviasi untuk populasi terbatas. S sama dengan standar deviasi per akar N dikalikan dengan akar N min N per N min 1. Kemudian hubungan antara S dan standar deviasi untuk populasi yang tidak terbatas ialah S sama dengan standar deviasi per akar N. Kemudian distribusi sampling proporsi. Yang pertama ada nilai rata-rata proporsi P bar sama dengan 1 per CN A dikalikan dengan P. Kemudian standar deviasi sampel proporsi dengan rumus ini. Kemudian standar deviasi proporsi memiliki rumus seperti yang ada pada layar. Kemudian selanjutnya ada distribusi sampel, selisih rata-rata, dan proporsi. Adapun skema selisih populasi atau sampel dapat kita lihat pada contoh sederhana. Populasi 1 kemudian menghasilkan sampel 1 berukuran, populasi 2 menghasilkan sampel 2 berukuran, kemudian digabungkan menjadi apakah sama antara sampel 1 dengan sampel 2. Kemudian skema selisih populasi atau sampel yaitu pada dasarnya setiap sampel berukuran N yang diambil dari populasi merupakan variabel random dan cenderung mendekati normal. Oleh sebab itu, distribusi dari selisih rata-rata dan proporsi pada dasarnya juga mengikuti pola distribusi normal. Berdasarkan kalimat distribusi dari selisih rata-rata dan proporsi pada dasarnya juga mengikuti pola distribusi normal, dapat kita lihat pada contoh gambar yang ada pada layar. Kemudian distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi, rumus dari nilai rata-rata distribusi sampel selisih rata-rata X1 dikurangi F2
dapat kita lihat pada gambar ini. Kemudian nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata X1 min X2, rumusnya ialah ini. Kemudian yang ketiga, nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata ialah Z sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi dengan U1 dikurangi U2 per S X1 min X2. Kemudian selanjutnya ada nilai rata-rata distribusi sampel proporsi P bar P1 dikurangi P2. Dengan rumus P bar P1 dikurangi P2 sama dengan P bar P1 dikurangi P bar P2 sama dengan P1 dikurangi P2. Kemudian yang selanjutnya ada nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata. Standar deviasi P1 min P2. Adapun rumusnya ialah seperti yang ada pada gambar. Kemudian sedangkan nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata, rumusnya ialah Z sama dengan buka kurung P1 min P2 tutup kurung min P1 dikurangi P2 per S P1 dikurangi P2. Kemudian sebab yang selanjutnya ada faktor koreksi untuk populasi terbatas. Penyesuaian standar deviasi untuk rata-rata hitung adalah Sx sama dengan standar deviasi per akar n dikalikan dengan akar n besar dikurangi n kecil per n besar dikurangi dengan 1. Yang selanjutnya ada penyesuaian standar deviasi untuk proporsi adalah Sp sama dengan akar P buka kurung ataupun P dikalikan dengan 1 min P per N kemudian dikalikan dengan akar N min N per N min 1. Kemudian selanjutnya ada sebab yang terakhir yaitu dalil batas tengah. Adapun dalil batas tengah yaitu untuk populasi dengan rata-rata U dan variansi standar deviasi kuadrat rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kemungkinan kombinasi sampel berukuran N yang diperoleh dari populasi akan mendekati distribusi normal, di mana rata-rata hitung distribusi sampel sama dengan rata-rata hitung populasi X bar sama dengan U dan varians distribusi sampel sama dengan standar deviasi kuadrat per N. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kata-kata yang telah saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.